Kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV, terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Temuan botol berwarna ungu di sekitar lokasi kejadian di Salemba, Jakarta Pusat jadi petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Hal ini diungkapkan oleh anggota tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD yang juga kuasa hukum Andri, Erlangga Julio, dalam keterangan pers Senin 16 Maret 2026. Menurut Julio, botol tersebut diduga jadi wadah air keras yang disiramkan ke bagian wajah dan tubuh Andri yang membuatnya mengalami luka bakar 24%. Adapun dalam rekaman CCTV tampak ada benda mirip botol yang terbuang dari motor pelaku. Botol tersebut juga memiliki bau cukup identik dengan cairan air keras yang masih ada di pakaian Andri. Julio berujar botol ungu itu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan. Selain botol, juga ada helm yang diduga digunakan pelaku dan ditemukan polisi di lokasi. Menurut Julio, helm tersebut diduga sengaja dilepaskan pelaku karena air keras yang disiramkan ke Andri mengenai pengemudi. Lebih lanjut dikatakan Julio ada kemungkinan pelaku juga mengalami luka akibat terkena air keras. Julio pun meminta polisi untuk memeriksa semua fasilitas atau tenaga medis yang diduga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan pelaku. Adapun sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyerangan terhadap Andri berjumlah 4 orang, bukan 2 orang. Hal ini berdasarkan analisa rekaman CCTV dari berbagai titik. Mereka membuntuti Andri dari kantor YLBHI hingga beraksi di Salemba. Total ada 86 rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik pelaku dan kini diamankan polisi. Salah satu barang bukti penting yang juga ingin kami garis bawahi dalam kesempatan ini adalah ditemukannya satu botol yang diduga digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Botol tersebut berwarna ungu dan mungkin saja itu tumbler karena tebal, dan kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan, sehingga kami membawa dan membantu saksi tersebut untuk menyerahkan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Dan ini belum disebutkan oleh konferensi pers dalam Polda Metro Jaya, dan kami ingin menggarisbawahi bahwa ini penting sekali untuk segera didalami lebih lanjut dan juga dilihat apakah ada tambahan-tambahan dari scientific crime investigation yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk botol tersebut. Berikutnya kawan-kawan, kami ingin menekankan dari beberapa bacaan tim investigasi kami dan juga dari konferensi pers Polda Metro Jaya tadi dapat dilihat beberapa hal. Pelaku yang melakukan penyiraman air keras itu kemudian melawan arah. Dan ketika melawan arah kembali dan dia melintas di depan RSCM, disampaikan dia melawan arah juga ke arah Megaria, begitu ya. Dan disampaikan juga diduga polisi telah menemukan helm pelaku. Dari dua hal tadi, pertama botol yang kemungkinan dibuang oleh pelaku, dan pelaku yang melepas helm dan melawan arah dan mengemudi dengan cepat, kami menduga bahwa pelaku mungkin saja juga terluka karena air keras sendiri yang dia siram. Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus hingga saat ini belum dapat dijenguk oleh publik pasca mengalami serangan air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat.
Andri kini menjalani perawatan di ruang high care unit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Kondisi terkini dari Andri diungkap oleh Kepala Divisi Impunitas Kontras, Jane Rosalina, dalam konferensi pers di kantor YLBHI Menteng, Jakarta Pusat, Senin 16 Maret 2026. Jane mengatakan Kontras menyadari bahwa penyerangan yang menimpa Andri mendapat perhatian serius dari masyarakat bahkan jaringan internasional. Meski begitu, kunjungan langsung ke rumah sakit untuk memberikan dukungan terhadap Andri dianggap tidak perlu dilakukan. Pasalnya, Andri membutuhkan kondisi yang tenang agar pengobatan berjalan optimal. Di sisi lain, pelindungan terhadap korban dan keluarga juga jadi pertimbangan. Jane memastikan kondisi Andri saat ini stabil. Tim medis RSCM juga sudah memberikan penanganan awal terhadap peradangan di tubuh korban, utamanya di bagian mata. Terkait proses pemulihan terhadap Andri, Jane belum dapat memastikannya. Sementara itu disinggung soal pembayaran biaya pengobatan Andri, Jane menyebut bahwa hal ini tengah diurus oleh Kontras. Namun, Jane tak ingin pembahasan mengenai biaya perawatan justru menutupi kasus penyiraman air keras terhadap Andri. Jane pun meminta masyarakat untuk terus mengawal proses penyelidikan agar aktor utama penyerangan bisa terungkap. Baik, terkait dengan pembiayaan itu sedang diurus oleh Kontras lewat beberapa mekanisme yang tersedia gitu ya. Nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut, tapi pada poinnya adalah kami tidak ingin pembahasan ini itu kemudian beralih menjadi pembahasan berkaitan dengan administrasinya penanganan medis Andri ataupun pembiayaan dan lain sebagainya, karena kita harus terus kawal proses penegakan hukum atas kasus ini. Karena kita sudah lihat gitu ya bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers misalkan ataupun CCTV yang beredar gitu, itu dapat dijadikan salah satu tekanan dari publik untuk terus mendorong pihak kepolisian mencari betul-betul aktor pelaku lapangan maupun aktor pelaku intelektualnya gitu. Jadi kita kesampingkan dulu terkait dengan pembiayaan ataupun administrasi yang berkaitan dengan penanganan Andri Yunus. Ayo kita sama-sama kawal proses hukumnya, proses pengejaran pelaku, karena berkaca dari pengalaman-pengalaman kasus-kasus sebelumnya, misalkan kasus Novel Baswedan ataupun kasus dari Mulia Katalis sekalipun gitu ya. Jangan sampai kita berikan celah untuk adanya rentang hari di mana proses hukum ini kosong gitu, tidak ada update-nya. Jadi terus-menerus kita harus terus tekankan kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mendorong proses hukumnya secara imparsial dan juga pengungkapan fakta dari kasus ini gitu. Begitu. Kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Temuan botol berwarna ungu di sekitar lokasi kejadian di Salemba, Jakarta Pusat jadi petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Hal ini diungkapkan oleh anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD yang juga kuasa hukum Andri, Erlangga Julio, dalam keterangan pers Senin 16 Maret 2026. Menurut Julio, botol tersebut diduga jadi wadah air keras yang disiramkan ke bagian wajah dan tubuh Andri yang membuatnya mengalami luka bakar 24%. Adapun dalam rekaman CCTV tampak ada benda mirip botol yang terbuang dari motor pelaku. Botol tersebut juga memiliki bau cukup identik dengan cairan air keras yang masih ada di pakaian Andri. Julio berujar botol ungu itu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan.
Selain botol, juga ada helm yang diduga digunakan pelaku dan ditemukan polisi di lokasi. Menurut Julio, helm tersebut diduga sengaja dilepaskan pelaku karena air keras yang disiramkan ke Andri mengenai pengemudi. Lebih lanjut dikatakan Julio ada kemungkinan pelaku juga mengalami luka akibat terkena air keras. Julio pun meminta polisi untuk memeriksa semua fasilitas atau tenaga medis yang diduga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan pelaku. Adapun sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyerangan terhadap Andri berjumlah 4 orang, bukan 2 orang. Hal ini berdasarkan analisa rekaman CCTV dari berbagai titik. Mereka membuntuti Andri dari kantor YLBHI hingga beraksi di Salemba. Total ada 86 rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik pelaku dan kini diamankan polisi. Salah satu barang bukti penting yang juga ingin kami garis bawahi dalam kesempatan ini adalah ditemukannya satu botol yang diduga digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Botol tersebut berwarna ungu dan mungkin saja itu tumbler karena tebal, dan kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan, sehingga kami membawa dan membantu saksi tersebut untuk menyerahkan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Dan ini belum disebutkan oleh konferensi pers dalam Polda Metro Jaya, dan kami ingin menggarisbawahi bahwa ini penting sekali untuk segera didalami lebih lanjut dan juga dilihat apakah ada tambahan-tambahan dari scientific crime investigation yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk botol tersebut. Berikutnya kawan-kawan, kami ingin menekankan dari beberapa bacaan tim investigasi kami dan juga dari konferensi pers Polda Metro Jaya tadi dapat dilihat beberapa hal. Pelaku yang melakukan penyiraman air keras itu kemudian melawan arah. Dan ketika melawan arah kembali dan dia melintas di depan RSCM, disampaikan dia melawan arah juga ke arah Megaria, begitu ya. Dan disampaikan juga diduga polisi telah menemukan helm pelaku. Dari dua hal tadi, pertama botol yang kemungkinan dibuang oleh pelaku, dan pelaku yang melepas helm dan melawan arah dan mengemudi dengan cepat, kami menduga bahwa pelaku mungkin saja juga terluka karena air keras sendiri yang dia siram. Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, hingga saat ini belum dapat dijenguk oleh publik pasca mengalami serangan air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Andri kini menjalani perawatan di ruang high care unit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Kondisi terkini dari Andri diungkap oleh Kepala Divisi Impunitas Kontras, Jane Rosalina, dalam konferensi pers di kantor YLBHI Menteng, Jakarta Pusat, Senin 16 Maret 2026. Jane mengatakan Kontras menyadari bahwa penyerangan yang menimpa Andri mendapat perhatian serius dari masyarakat bahkan jaringan internasional. Meski begitu, kunjungan langsung ke rumah sakit untuk memberikan dukungan terhadap Andri dianggap tidak perlu dilakukan. Pasalnya, Andri membutuhkan kondisi yang tenang agar pengobatan berjalan optimal. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban dan keluarga juga jadi pertimbangan. Jane memastikan kondisi Andri saat ini stabil. Tim medis RSCM juga sudah memberikan penanganan awal terhadap peradangan di tubuh korban, utamanya di bagian mata. Terkait proses pemulihan terhadap Andri, Jane belum dapat memastikannya. Sementara itu disinggung soal pembayaran biaya pengobatan Andri, Jane menyebut bahwa hal ini tengah diurus oleh Kontras. Namun, Jane tak ingin pembahasan mengenai biaya perawatan justru menutupi kasus penyiraman air keras terhadap Andri.
Chin pun meminta masyarakat untuk terus mengawal proses penyelidikan agar aktor utama penyerangan bisa terungkap. Baik, terkait dengan pembiayaan itu sedang diurus oleh Kontras lewat beberapa mekanisme yang tersedia gitu ya. Nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut, tapi pada poinnya adalah kami tidak ingin pembahasan ini itu kemudian beralih menjadi pembahasan berkaitan dengan administrasinya penanganan medis Andri ataupun pembiayaan dan lain sebagainya, karena kita harus terus kawal proses penegakan hukum atas kasus ini, karena kita sudah lihat gitu ya bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers misalkan ataupun CCTV yang beredar gitu, itu dapat dijadikan salah satu tekanan dari publik untuk terus mendorong pihak kepolisian mencari betul-betul aktor pelaku lapangan maupun aktor pelaku intelektualnya gitu. Jadi kita kesampingkan dulu terkait dengan pembiayaan ataupun administrasi yang berkaitan dengan penanganan Andri Yunus. Ayo kita sama-sama kawal proses hukumnya, proses pengejaran pelaku, karena berkaca dari pengalaman-pengalaman kasus-kasus sebelumnya, misalkan kasus Novel Baswedan ataupun kasus dari Munir Fetalis sekalipun gitu ya. Jangan sampai kita berikan celah untuk adanya rentang hari di mana proses hukum ini kosong gitu, tidak ada update-nya. Jadi terus-menerus kita harus terus tekankan kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mendorong proses hukumnya secara imparsial dan juga pengungkapan fakta dari kasus ini gitu. Begitu. Kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Temuan botol berwarna ungu di sekitar lokasi kejadian di Salemba, Jakarta Pusat jadi petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Hal ini diungkapkan oleh anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD yang juga kuasa hukum Andri, Erlangga Julio, dalam keterangan pers Senin 16 Maret 2026. Menurut Julio, botol tersebut diduga jadi wadah air keras yang disiramkan ke bagian wajah dan tubuh Andri yang membuatnya mengalami luka bakar 24%. Adapun dalam rekaman CCTV tampak ada benda mirip botol yang terbuang dari motor pelaku. Botol tersebut juga memiliki bau cukup identik dengan cairan air keras yang masih ada di pakaian Andri. Julio berujar botol ungu itu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan. Selain botol, juga ada helm yang diduga digunakan pelaku dan ditemukan polisi di lokasi. Menurut Julio, helm tersebut diduga sengaja dilepaskan pelaku karena air keras yang disiramkan ke Andri mengenai pengemudi. Lebih lanjut dikatakan Julio ada kemungkinan pelaku juga mengalami luka akibat terkena air keras. Julio pun meminta polisi untuk memeriksa semua fasilitas atau tenaga medis yang diduga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan pelaku. Adapun sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyerangan terhadap Andri berjumlah 4 orang, bukan 2 orang. Hal ini berdasarkan analisa rekaman CCTV dari berbagai titik. Mereka membuntuti Andri dari kantor YLBHI hingga beraksi di Salemba. Total ada 86 rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik pelaku dan kini diamankan polisi. Salah satu barang bukti penting yang juga ingin kami garis bawahi dalam kesempatan ini adalah ditemukannya satu botol yang diduga digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Botol tersebut berwarna ungu
dan mungkin saja itu tumbler karena tebal. Dan kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan, sehingga kami membawa dan membantu saksi tersebut untuk menyerahkan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Dan ini belum disebutkan oleh konferensi pers dalam Polda Metro Jaya, dan kami ingin menggarisbawahi bahwa ini penting sekali untuk segera didalami lebih lanjut dan juga dilihat apakah ada tambahan-tambahan dari scientific crime investigation yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk botol tersebut. Berikutnya kawan-kawan, kami ingin menekankan dari beberapa bacaan tim investigasi kami dan juga dari konferensi pers Polda Metro Jaya tadi dapat dilihat beberapa hal. Pelaku yang melakukan penyiraman air keras itu kemudian melawan arah. Dan ketika melawan arah kembali dan dia melintas di depan RSCM, disampaikan dia melawan arah juga ke arah Megaria, begitu ya. Dan disampaikan juga diduga polisi telah menemukan helm pelaku. Dari dua hal tadi, pertama botol yang kemungkinan dibuang oleh pelaku, dan pelaku yang melepas helm dan melawan arah dan mengemudi dengan cepat, kami menduga bahwa pelaku mungkin saja juga terluka karena air keras sendiri yang dia siram. Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, hingga saat ini belum dapat dijenguk oleh publik pasca mengalami serangan air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Andri kini menjalani perawatan di ruang high care unit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Kondisi terkini dari Andri diungkap oleh Kepala Divisi Impunitas Kontras, Jane Rosalina, dalam konferensi pers di kantor YLBHI Menteng, Jakarta Pusat, Senin 16 Maret 2026. Jane mengatakan Kontras menyadari bahwa penyerangan yang menimpa Andri mendapat perhatian serius dari masyarakat bahkan jaringan internasional. Meski begitu, kunjungan langsung ke rumah sakit untuk memberikan dukungan terhadap Andri dianggap tidak perlu dilakukan. Pasalnya, Andri membutuhkan kondisi yang tenang agar pengobatan berjalan optimal. Di sisi lain, pelindungan terhadap korban dan keluarga juga jadi pertimbangan. Jane memastikan kondisi Andri saat ini stabil. Tim medis RSCM juga sudah memberikan penanganan awal terhadap peradangan di tubuh korban, utamanya di bagian mata. Terkait proses pemulihan terhadap Andri, Jane belum dapat memastikannya. Sementara itu disinggung soal pembayaran biaya pengobatan Andri, Jane menyebut bahwa hal ini tengah diurus oleh Kontras. Namun, Jane tak ingin pembahasan mengenai biaya perawatan justru menutupi kasus penyiraman air keras terhadap Andri. Jane pun meminta masyarakat untuk terus mengawal proses penyelidikan agar aktor utama penyerangan bisa terungkap. Baik, terkait dengan pembiayaan itu sedang diurus oleh Kontras lewat beberapa mekanisme yang tersedia gitu ya. Nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut, tapi pada poinnya adalah kami tidak ingin pembahasan ini itu kemudian beralih menjadi pembahasan berkaitan dengan administrasinya penanganan medis Andri ataupun pembiayaan dan lain sebagainya, karena kita harus terus kawal proses penegakan hukum atas kasus ini. Karena kita sudah lihat gitu ya bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers misalkan ataupun CCTV yang beredar gitu, itu dapat dijadikan salah satu tekanan dari publik untuk
mendorong pihak kepolisian mencari betul-betul aktor pelaku lapangan maupun aktor pelaku intelektualnya gitu. Jadi kita kesampingkan dulu terkait dengan pembiayaan ataupun administrasi yang berkaitan dengan penanganan Andri Yunus. Ayo kita sama-sama kawal proses hukumnya, proses pengejaran pelaku, karena berkaca dari pengalaman kasus-kasus sebelumnya, misalkan kasus Novel Baswedan ataupun kasus dari Munir Natalis sekalipun gitu ya. Jangan sampai kita berikan celah untuk adanya rentang hari di mana proses hukum ini kosong gitu, tidak ada update-nya. Jadi terus-menerus kita harus terus tekankan kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mendorong proses hukumnya secara imparsial dan juga pengungkapan fakta dari kasus ini gitu. Begitu. Kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Temuan botol berwarna ungu di sekitar lokasi kejadian di Salemba, Jakarta Pusat jadi petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Hal ini diungkapkan oleh anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD yang juga kuasa hukum Andri, Erlangga Julio, dalam keterangan pers Senin 16 Maret 2026. Menurut Julio, botol tersebut diduga jadi wadah air keras yang disiramkan ke bagian wajah dan tubuh Andri yang membuatnya mengalami luka bakar 24%. Adapun dalam rekaman CCTV tampak ada benda mirip botol yang terbuang dari motor pelaku. Botol tersebut juga memiliki bau cukup identik dengan cairan air keras yang masih ada di pakaian Andri. Julio berujar botol ungu itu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan. Selain botol, juga ada helm yang diduga digunakan pelaku dan ditemukan polisi di lokasi. Menurut Julio, helm tersebut diduga sengaja dilepaskan pelaku karena air keras yang disiramkan ke Andri mengenai pengemudi. Lebih lanjut dikatakan Julio, ada kemungkinan pelaku juga mengalami luka akibat terkena air keras. Julio pun meminta polisi untuk memeriksa semua fasilitas atau tenaga medis yang diduga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan pelaku. Adapun sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyerangan terhadap Andri berjumlah 4 orang, bukan 2 orang. Hal ini berdasarkan analisa rekaman CCTV dari berbagai titik. Mereka membuntuti Andri dari kantor YLBHI hingga beraksi di Salemba. Total ada 86 rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik pelaku dan kini diamankan polisi. Salah satu barang bukti penting yang juga ingin kami garis bawahi dalam kesempatan ini adalah ditemukannya satu botol yang diduga digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Botol tersebut berwarna ungu dan mungkin saja itu tumbler karena tebal. Dan kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan, sehingga kami membawa dan membantu saksi tersebut untuk menyerahkan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Dan ini belum disebutkan oleh konferensi pers dalam Polda Metro Jaya, dan kami ingin menggarisbawahi bahwa ini penting sekali untuk segera didalami lebih lanjut dan juga dilihat apakah ada tambahan-tambahan dari scientific crime investigation yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk botol tersebut. Berikutnya kawan-kawan, kami ingin menekankan dari beberapa bacaan tim investigasi kami dan juga dari konferensi pers Polda Metro Jaya tadi dapat dilihat beberapa hal. Pelaku yang melakukan penyiraman air keras itu kemudian melawan arah. Dan ketika melawan arah kembali dan dia melintas di depan RSCM, disampaikan dia melawan arah juga ke arah Megaria, begitu ya. Dan disampaikan juga diduga polisi telah
menemukan helm pelaku. Dari dua hal tadi, pertama botol yang kemungkinan dibuang oleh pelaku, dan pelaku yang melepas helm dan melawan arah dan mengemudi dengan cepat, kami menduga bahwa pelaku mungkin saja juga terluka karena air keras sendiri yang dia siram. Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, hingga saat ini belum dapat dijenguk oleh publik pasca mengalami serangan air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Andri kini menjalani perawatan di ruang high care unit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Kondisi terkini dari Andri diungkap oleh Kepala Divisi Impunitas Kontras, Jane Rosalina, dalam konferensi pers di kantor YLBHI Menteng, Jakarta Pusat, Senin 16 Maret 2026. Jane mengatakan Kontras menyadari bahwa penyerangan yang menimpa Andri mendapat perhatian serius dari masyarakat bahkan jaringan internasional. Meski begitu, kunjungan langsung ke rumah sakit untuk memberikan dukungan terhadap Andri dianggap tidak perlu dilakukan. Pasalnya, Andri membutuhkan kondisi yang tenang agar pengobatan berjalan optimal. Di sisi lain, pelindungan terhadap korban dan keluarga juga jadi pertimbangan. Jane memastikan kondisi Andri saat ini stabil. Tim medis RSCM juga sudah memberikan penanganan awal terhadap peradangan di tubuh korban, utamanya di bagian mata. Terkait proses pemulihan terhadap Andri, Jane belum dapat memastikannya. Sementara itu disinggung soal pembayaran biaya pengobatan Andri, Jane menyebut bahwa hal ini tengah diurus oleh Kontras. Namun, Jane tak ingin pembahasan mengenai biaya perawatan justru menutupi kasus penyiraman air keras terhadap Andri. Jane pun meminta masyarakat untuk terus mengawal proses penyelidikan agar aktor utama penyerangan bisa terungkap. Baik, terkait dengan pembiayaan itu sedang diurus oleh Kontras lewat beberapa mekanisme yang tersedia gitu ya. Nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut, tapi pada poinnya adalah kami tidak ingin pembahasan ini itu kemudian beralih menjadi pembahasan berkaitan dengan administrasinya penanganan medis Andri ataupun pembiayaan dan lain sebagainya, karena kita harus terus kawal proses penegakan hukum atas kasus ini. Karena kita sudah lihat gitu ya bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers misalkan ataupun CCTV yang beredar itu dapat dijadikan salah satu tekanan dari publik untuk terus mendorong pihak kepolisian mencari betul-betul aktor pelaku lapangan maupun aktor pelaku intelektualnya gitu. Jadi kita kesampingkan dulu terkait dengan pembiayaan ataupun administrasi yang berkaitan dengan penanganan Andri Yunus. Ayo kita sama-sama kawal proses hukumnya, proses pengejaran pelaku, karena berkaca dari pengalaman kasus-kasus sebelumnya, misalkan kasus Novel Baswedan ataupun kasus dari Munir Metalis sekalipun gitu ya. Jangan sampai kita berikan celah untuk adanya rentang hari di mana proses hukum ini kosong gitu, tidak ada update-nya. Jadi terus-menerus kita harus terus tekankan kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mendorong proses hukumnya secara imparsial dan juga pengungkapan fakta dari kasus ini gitu. Begitu. Kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus.
Temuan botol berwarna ungu di sekitar lokasi kejadian di Salemba, Jakarta Pusat jadi petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Hal ini diungkapkan oleh anggota tim advokasi untuk demokrasi atau TAUD yang juga kuasa hukum Andri, Erlangga Julio dalam keterangan pers Senin 16 Maret 2026. Menurut Julio, botol tersebut diduga jadi wadah air keras yang disiramkan ke bagian wajah dan tubuh Andri yang membuatnya mengalami luka bakar 24%. Adapun dalam rekaman CCTV tampak ada benda mirip botol yang terbuang dari motor pelaku. Botol tersebut juga memiliki bau cukup identik dengan cairan air keras yang masih ada di pakaian Andri. Julio berujar botol ungu itu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan. Selain botol, juga ada helm yang diduga digunakan pelaku dan ditemukan polisi di lokasi. Menurut Julio, helm tersebut diduga sengaja dilepaskan pelaku karena air keras yang disiramkan ke Andri mengenai pengemudi. Lebih lanjut dikatakan Julio ada kemungkinan pelaku juga mengalami luka akibat terkena air keras. Julio pun meminta polisi untuk memeriksa semua fasilitas atau tenaga medis yang diduga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan pelaku. Adapun sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyerangan terhadap Andri berjumlah 4 orang, bukan 2 orang. Hal ini berdasarkan analisa rekaman CCTV dari berbagai titik. Mereka membuntuti Andri dari kantor YLBHI hingga beraksi di Salemba. Total ada 86 rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik pelaku dan kini diamankan polisi. Salah satu barang bukti penting yang juga ingin kami garis bawahi dalam kesempatan ini adalah ditemukannya satu botol yang diduga digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Botol tersebut berwarna ungu dan mungkin saja itu tumbler karena tebal. Dan kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan, sehingga kami membawa dan membantu saksi tersebut untuk menyerahkan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Dan ini belum disebutkan oleh konferensi pers dalam Polda Metro Jaya, dan kami ingin menggarisbawahi bahwa ini penting sekali untuk segera didalami lebih lanjut dan juga dilihat apakah ada tambahan-tambahan dari scientific crime investigation yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk botol tersebut. Berikutnya kawan-kawan, kami ingin menekankan dari beberapa bacaan tim investigasi kami dan juga dari konferensi pers Polda Metro Jaya tadi dapat dilihat beberapa hal. Pelaku yang melakukan penyiraman air keras itu kemudian melawan arah. Dan ketika melawan arah kembali dan dia melintas di depan RSCM, disampaikan dia melawan arah juga ke arah Megaria, begitu ya. Dan disampaikan juga diduga polisi telah menemukan helm pelaku. Dari dua hal tadi, pertama botol yang kemungkinan dibuang oleh pelaku dan pelaku yang melepas helm dan melawan arah dan mengemudi dengan cepat, kami menduga bahwa pelaku mungkin saja juga terluka karena air keras sendiri yang dia siram. Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, hingga saat ini belum dapat dijenguk oleh publik pasca mengalami serangan air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Andri kini menjalani perawatan di ruang high care unit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Kondisi terkini dari Andri diungkap oleh Kepala Divisi Impunitas Kontras, Jane Rosalina, dalam konferensi pers di kantor YLBHI Menteng, Jakarta Pusat, Senin 16 Maret 2026. Jane mengatakan Kontras menyadari bahwa penyerangan yang menimpa Andri mendapat perhatian serius
dari masyarakat bahkan jaringan internasional. Meski begitu, kunjungan langsung ke rumah sakit untuk memberikan dukungan terhadap Andri dianggap tidak perlu dilakukan. Pasalnya, Andri membutuhkan kondisi yang tenang agar pengobatan berjalan optimal. Di sisi lain, pelindungan terhadap korban dan keluarga juga jadi pertimbangan. Jane memastikan kondisi Andri saat ini stabil. Tim medis RSCM juga sudah memberikan penanganan awal terhadap peradangan di tubuh korban, utamanya di bagian mata. Terkait proses pemulihan terhadap Andri, Jane belum dapat memastikannya. Sementara itu disinggung soal pembayaran biaya pengobatan Andri, Jane menyebut bahwa hal ini tengah diurus oleh Kontras. Namun, Jane tak ingin pembahasan mengenai biaya perawatan justru menutupi kasus penyiraman air keras terhadap Andri. Jane pun meminta masyarakat untuk terus mengawal proses penyelidikan agar aktor utama penyerangan bisa terungkap. Baik, terkait dengan pembiayaan itu sedang diurus oleh Kontras lewat beberapa mekanisme yang tersedia gitu ya. Nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut, tapi pada poinnya adalah kami tidak ingin pembahasan ini itu kemudian beralih menjadi pembahasan berkaitan dengan administrasinya penanganan medis Andri ataupun pembiayaan dan lain sebagainya, karena kita harus terus kawal proses penegakan hukum atas kasus ini, karena kita sudah lihat gitu ya bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers misalkan ataupun CCTV yang beredar gitu, itu dapat dijadikan salah satu tekanan dari publik untuk terus mendorong pihak kepolisian mencari betul-betul aktor pelaku lapangan maupun aktor pelaku intelektualnya gitu. Jadi kita kesampingkan dulu terkait dengan pembiayaan ataupun administrasi yang berkaitan dengan penanganan Andri Yunus. Ayo kita sama-sama kawal proses hukumnya, proses pengejaran pelaku, karena berkaca dari pengalaman-pengalaman kasus-kasus sebelumnya, misalkan kasus Novel Baswedan ataupun kasus dari Munir Natalis sekalipun gitu ya. Jangan sampai kita berikan celah untuk adanya rentang hari di mana proses hukum ini kosong gitu, tidak ada update-nya. Jadi terus-menerus kita harus terus tekankan kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mendorong proses hukumnya secara imparsial dan juga pengungkapan fakta dari kasus ini gitu. Begitu. Kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Temuan botol berwarna ungu di sekitar lokasi kejadian di Salemba, Jakarta Pusat jadi petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Hal ini diungkapkan oleh anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD yang juga kuasa hukum Andri, Erlangga Julio, dalam keterangan pers Senin 16 Maret 2026. Menurut Julio, botol tersebut diduga jadi wadah air keras yang disiramkan ke bagian wajah dan tubuh Andri yang membuatnya mengalami luka bakar 24%. Adapun dalam rekaman CCTV tampak ada benda mirip botol yang terbuang dari motor pelaku. Botol tersebut juga memiliki bau cukup identik dengan cairan air keras yang masih ada di pakaian Andri. Julio berujar botol ungu itu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan. Selain botol, juga ada helm yang diduga digunakan pelaku dan ditemukan polisi di lokasi. Menurut Julio, helm tersebut diduga sengaja dilepaskan pelaku karena air keras yang disiramkan ke Andri mengenai pengemudi. Lebih lanjut dikatakan Julio, ada kemungkinan pelaku juga mengalami luka akibat terkena air keras.
Julio pun meminta polisi untuk memeriksa semua fasilitas atau tenaga medis yang diduga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan pelaku. Adapun sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyerangan terhadap Andri berjumlah 4 orang, bukan 2 orang. Hal ini berdasarkan analisa rekaman CCTV dari berbagai titik. Mereka membuntuti Andri dari kantor YLBHI hingga beraksi di Salemba. Total ada 86 rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik pelaku dan kini diamankan polisi. Salah satu barang bukti penting yang juga ingin kami garis bawahi dalam kesempatan ini adalah ditemukannya satu botol yang diduga digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Botol tersebut berwarna ungu dan mungkin saja itu tumbler karena tebal, dan kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan, sehingga kami membawa dan membantu saksi tersebut untuk menyerahkan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Dan ini belum disebutkan oleh konferensi pers dalam Polda Metro Jaya, dan kami ingin menggarisbawahi bahwa ini penting sekali untuk segera didalami lebih lanjut dan juga dilihat apakah ada tambahan-tambahan dari scientific crime investigation yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk botol tersebut. Berikutnya kawan-kawan, kami ingin menekankan dari beberapa bacaan tim investigasi kami dan juga dari konferensi pers Polda Metro Jaya tadi dapat dilihat beberapa hal. Pelaku yang melakukan penyiraman air keras itu kemudian melawan arah. Dan ketika melawan arah kembali dan dia melintas di depan RSCM, disampaikan dia melawan arah juga ke arah Megaria, begitu ya. Dan disampaikan juga diduga polisi telah menemukan helm pelaku. Dari dua hal tadi, pertama botol yang kemungkinan dibuang oleh pelaku, dan pelaku yang melepas helm dan melawan arah dan mengemudi dengan cepat, kami menduga bahwa pelaku mungkin saja juga terluka karena air keras sendiri yang dia siram. Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, hingga saat ini belum dapat dijenguk oleh publik pasca mengalami serangan air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Andri kini menjalani perawatan di ruang high care unit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Kondisi terkini dari Andri diungkap oleh Kepala Divisi Impunitas Kontras, Jane Rosalina, dalam konferensi pers di kantor YLBHI Menteng, Jakarta Pusat, Senin 16 Maret 2026. Jane mengatakan Kontras menyadari bahwa penyerangan yang menimpa Andri mendapat perhatian serius dari masyarakat bahkan jaringan internasional. Meski begitu, kunjungan langsung ke rumah sakit untuk memberikan dukungan terhadap Andri dianggap tidak perlu dilakukan. Pasalnya, Andri membutuhkan kondisi yang tenang agar pengobatan berjalan optimal. Di sisi lain, perlindungan terhadap korban dan keluarga juga jadi pertimbangan. Jane memastikan kondisi Andri saat ini stabil. Tim medis RSCM juga sudah memberikan penanganan awal terhadap peradangan di tubuh korban, utamanya di bagian mata. Terkait proses pemulihan terhadap Andri, Jane belum dapat memastikannya. Sementara itu disinggung soal pembayaran biaya pengobatan Andri, Jane menyebut bahwa hal ini tengah diurus oleh Kontras. Namun, Jane tak ingin pembahasan mengenai biaya perawatan justru menutupi kasus penyiraman air keras terhadap Andri. Jane pun meminta masyarakat untuk terus mengawal proses penyelidikan agar aktor utama penyerangan bisa terungkap.
Baik, terkait dengan pembiayaan itu sedang diurus oleh Kontras lewat beberapa mekanisme yang tersedia gitu ya. Nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut, tapi pada poinnya adalah kami tidak ingin pembahasan ini itu kemudian beralih menjadi pembahasan berkaitan dengan administrasinya penanganan medis Andri ataupun pembiayaan dan lain sebagainya, karena kita harus terus kawal proses penegakan hukum atas kasus ini, karena kita sudah lihat gitu ya bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers misalkan ataupun CCTV yang beredar itu dapat dijadikan salah satu tekanan dari publik untuk terus mendorong pihak kepolisian mencari betul-betul aktor pelaku lapangan maupun aktor pelaku intelektualnya gitu. Jadi kita kesampingkan dulu terkait dengan pembiayaan ataupun administrasi yang berkaitan dengan penanganan Andri Yunus. Ayo kita sama-sama kawal proses hukumnya, proses pengejaran pelaku, karena berkaca dari pengalaman-pengalaman kasus-kasus sebelumnya, misalkan kasus Novel Baswedan ataupun kasus dari Munir Natalis sekalipun gitu ya. Jangan sampai kita berikan celah untuk adanya rentang hari di mana proses hukum ini kosong gitu, tidak ada update-nya. Jadi terus-menerus kita harus terus tekankan kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mendorong proses hukumnya secara imparsial dan juga pengungkapan fakta dari kasus ini gitu. Begitu. Kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Temuan botol berwarna ungu di sekitar lokasi kejadian di Salemba, Jakarta Pusat jadi petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Hal ini diungkapkan oleh anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD yang juga kuasa hukum Andri, Airlangga Julio, dalam keterangan pers Senin 16 Maret 2026. Menurut Julio, botol tersebut diduga jadi wadah air keras yang disiramkan ke bagian wajah dan tubuh Andri yang membuatnya mengalami luka bakar 24%. Adapun dalam rekaman CCTV tampak ada benda mirip botol yang terbuang dari motor pelaku. Botol tersebut juga memiliki bau cukup identik dengan cairan air keras yang masih ada di pakaian Andri. Julio berujar botol ungu itu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan. Selain botol, juga ada helm yang diduga digunakan pelaku dan ditemukan polisi di lokasi. Menurut Julio, helm tersebut diduga sengaja dilepaskan pelaku karena air keras yang disiramkan ke Andri mengenai pengemudi. Lebih lanjut dikatakan Julio ada kemungkinan pelaku juga mengalami luka akibat terkena air keras. Julio pun meminta polisi untuk memeriksa semua fasilitas atau tenaga medis yang diduga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan pelaku. Adapun sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyerangan terhadap Andri berjumlah 4 orang, bukan 2 orang. Hal ini berdasarkan analisa rekaman CCTV dari berbagai titik. Mereka membuntuti Andri dari kantor YLBHI hingga beraksi di Salemba. Total ada 86 rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik pelaku dan kini diamankan polisi. Salah satu barang bukti penting yang juga ingin kami garis bawahi dalam kesempatan ini adalah ditemukannya satu botol yang diduga digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Botol tersebut berwarna ungu dan mungkin saja itu tumbler karena tebal. Dan kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan, sehingga kami membawa dan membantu saksi tersebut untuk menyerahkan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Dan ini belum disebutkan oleh konferensi pers dalam Polda Metro Jaya, dan kami ingin menggarisbawahi bahwa ini penting sekali untuk segera didalami lebih lanjut
dan juga dilihat apakah ada tambahan-tambahan dari scientific crime investigation yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk botol tersebut. Berikutnya kawan-kawan, kami ingin menekankan dari beberapa bacaan tim investigasi kami dan juga dari konferensi pers Polda Metro Jaya tadi dapat dilihat beberapa hal. Pelaku yang melakukan penyiraman air keras itu kemudian melawan arah. Dan ketika melawan arah kembali dan dia melintas di depan RSCM, disampaikan dia melawan arah juga ke arah Megarias, begitu ya. Dan disampaikan juga diduga polisi telah menemukan helm pelaku. Dari dua hal tadi, pertama botol yang kemungkinan dibuang oleh pelaku, dan pelaku yang melepas helm dan melawan arah dan mengemudi dengan cepat, kami menduga bahwa pelaku mungkin saja juga terluka karena air keras sendiri yang dia siram. Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, hingga saat ini belum dapat dijenguk oleh publik pasca mengalami serangan air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Andri kini menjalani perawatan di ruang high care unit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Kondisi terkini dari Andri diungkap oleh Kepala Divisi Impunitas Kontras, Jane Rosalina, dalam konferensi pers di kantor YLBHI Menteng, Jakarta Pusat, Senin 16 Maret 2026. Jane mengatakan Kontras menyadari bahwa penyerangan yang menimpa Andri mendapat perhatian serius dari masyarakat bahkan jaringan internasional. Meski begitu, kunjungan langsung ke rumah sakit untuk memberikan dukungan terhadap Andri dianggap tidak perlu dilakukan. Pasalnya, Andri membutuhkan kondisi yang tenang agar pengobatan berjalan optimal. Di sisi lain, pelindungan terhadap korban dan keluarga juga jadi pertimbangan. Jane memastikan kondisi Andri saat ini stabil. Tim medis RSCM juga sudah memberikan penanganan awal terhadap peradangan di tubuh korban, utamanya di bagian mata. Terkait proses pemulihan terhadap Andri, Jane belum dapat memastikannya. Sementara itu disinggung soal pembayaran biaya pengobatan Andri, Jane menyebut bahwa hal ini tengah diurus oleh Kontras. Namun, Jane tak ingin pembahasan mengenai biaya perawatan justru menutupi kasus penyiraman air keras terhadap Andri. Jane pun meminta masyarakat untuk terus mengawal proses penyelidikan agar aktor utama penyerangan bisa terungkap. Baik, terkait dengan pembiayaan itu sedang diurus oleh Kontras lewat beberapa mekanisme yang tersedia gitu ya. Nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut, tapi pada poinnya adalah kami tidak ingin pembahasan ini itu kemudian beralih menjadi pembahasan berkaitan dengan administrasinya penanganan medis Andri ataupun pembiayaan dan lain sebagainya, karena kita harus terus kawal proses penegakan hukum atas kasus ini. Karena kita sudah lihat gitu ya bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers misalkan ataupun CCTV yang beredar gitu, itu dapat dijadikan salah satu tekanan dari publik untuk terus mendorong pihak kepolisian mencari betul-betul aktor pelaku lapangan maupun aktor pelaku intelektualnya gitu. Jadi kita kesampingkan dulu terkait dengan pembiayaan ataupun administrasi yang berkaitan dengan penanganan Andri Yunus. Ayo kita sama-sama kawal proses hukumnya, proses pengejaran pelaku, karena berkaca dari pengalaman-pengalaman kasus-kasus sebelumnya, misalkan kasus Novel Baswedan ataupun kasus dari Munir Metalis sekalipun gitu ya. Jangan sampai kita berikan celah untuk adanya rentang hari di mana proses hukum ini kosong gitu, tidak ada update-nya.
Jadi terus-menerus kita harus terus tekankan kepada pihak kepolisian dan aparat penegak hukum untuk mendorong proses hukumnya secara imparsial dan juga pengungkapan fakta dari kasus ini, gitu. Begitu. Kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV, terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan. Fakta baru kembali terungkap dalam kasus penyiraman air Wakil Koordinator Kontras Andri Yunus. Temuan botol berwarna ungu di sekitar lokasi kejadian di Salemba, Jakarta Pusat jadi petunjuk penting dalam proses penyelidikan. Hal ini diungkapkan oleh anggota Tim Advokasi untuk Demokrasi atau TAUD yang juga kuasa hukum Andri, Erlangga Julio, dalam keterangan pers Senin 16 Maret 2026. Menurut Julio, botol tersebut diduga jadi wadah air keras yang disiramkan ke bagian wajah dan tubuh Andri yang membuatnya mengalami luka bakar 24%. Adapun dalam rekaman CCTV tampak ada benda mirip botol yang terbuang dari motor pelaku. Botol tersebut juga memiliki bau cukup identik dengan cairan air keras yang masih ada di pakaian Andri. Julio berujar botol ungu itu kemudian diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan. Selain botol, juga ada helm yang diduga digunakan pelaku dan ditemukan polisi di lokasi. Menurut Julio, helm tersebut diduga sengaja dilepaskan pelaku karena air keras yang disiramkan ke Andri mengenai pengemudi. Lebih lanjut dikatakan Julio ada kemungkinan pelaku juga mengalami luka akibat terkena air keras. Julio pun meminta polisi untuk memeriksa semua fasilitas atau tenaga medis yang diduga memiliki kemampuan untuk menyembuhkan pelaku. Adapun sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkap pelaku penyerangan terhadap Andri berjumlah 4 orang, bukan 2 orang. Hal ini berdasarkan analisa rekaman CCTV dari berbagai titik. Mereka membuntuti Andri dari kantor YLBHI hingga beraksi di Salemba. Total ada 86 rekaman CCTV yang merekam gerak-gerik pelaku dan kini diamankan polisi. Salah satu barang bukti penting yang juga ingin kami garis bawahi dalam kesempatan ini adalah ditemukannya satu botol yang diduga digunakan untuk menyiram air keras kepada Andri Yunus. Botol tersebut berwarna ungu dan mungkin saja itu tumbler karena tebal, dan kalau kawan-kawan perhatikan di rekaman CCTV terlihat ada seperti botol yang terbuang dari motor terduga pelaku, dan itu belum ditemukan pada awalnya oleh tim kepolisian, tapi ditemukan oleh saksi di lapangan dan berhasil diamankan, sehingga kami membawa dan membantu saksi tersebut untuk menyerahkan kepada tim dari Resmo Polda Metro Jaya. Dan ini belum disebutkan oleh konferensi pers dalam Polda Metro Jaya, dan kami ingin menggarisbawahi bahwa ini penting sekali untuk segera didalami lebih lanjut dan juga dilihat apakah ada tambahan-tambahan dari scientific crime investigation yang bisa dilakukan oleh Polda Metro Jaya untuk botol tersebut. Berikutnya kawan-kawan, kami ingin menekankan dari beberapa bacaan tim investigasi kami dan juga dari konferensi pers Polda Metro Jaya tadi dapat dilihat beberapa hal. Pelaku yang melakukan penyiraman air keras itu kemudian melawan arah. Dan ketika melawan arah kembali dan dia melintas di depan RSCM, disampaikan dia melawan arah juga ke arah Megaria, begitu ya. Dan disampaikan juga diduga polisi telah menemukan helm pelaku. Dari dua hal tadi, pertama botol yang kemungkinan dibuang oleh pelaku, dan pelaku yang melepas helm dan melawan arah dan mengemudi dengan cepat, kami menduga bahwa pelaku mungkin saja juga terluka karena air keras sendiri yang dia siram.
Wakil Koordinator Kontras, Andri Yunus, hingga saat ini belum dapat dijenguk oleh publik pasca mengalami serangan air keras oleh orang tak dikenal di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Andri kini menjalani perawatan di ruang high care unit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta Pusat. Kondisi terkini dari Andri diungkap oleh Kepala Divisi Impunitas Kontras, Jane Rosalina, dalam konferensi pers di kantor YLBHI Menteng, Jakarta Pusat, Senin 16 Maret 2026. Jane mengatakan Kontras menyadari bahwa penyerangan yang menimpa Andri mendapat perhatian serius dari masyarakat bahkan jaringan internasional. Meski begitu, kunjungan langsung ke rumah sakit untuk memberikan dukungan terhadap Andri dianggap tidak perlu dilakukan. Pasalnya, Andri membutuhkan kondisi yang tenang agar pengobatan berjalan optimal. Di sisi lain, pelindungan terhadap korban dan keluarga juga jadi pertimbangan. Jane memastikan kondisi Andri saat ini stabil. Tim medis RSCM juga sudah memberikan penanganan awal terhadap peradangan di tubuh korban, utamanya di bagian mata. Terkait proses pemulihan terhadap Andri, Jane belum dapat memastikannya. Sementara itu disinggung soal pembayaran biaya pengobatan Andri, Jane menyebut bahwa hal ini tengah diurus oleh Kontras. Namun, Jane tak ingin pembahasan mengenai biaya perawatan justru menutupi kasus penyiraman air keras terhadap Andri. Jane pun meminta masyarakat untuk terus mengawal proses penyelidikan agar aktor utama penyerangan bisa terungkap. Baik, terkait dengan pembiayaan itu sedang diurus oleh Kontras lewat beberapa mekanisme yang tersedia gitu ya. Nanti kami akan konfirmasi lebih lanjut, tapi pada poinnya adalah kami tidak ingin pembahasan ini itu kemudian beralih menjadi pembahasan berkaitan dengan administrasinya penanganan medis Andri ataupun pembiayaan dan lain sebagainya, karena kita harus terus kawal proses penegakan hukum atas kasus ini, karena kita sudah lihat gitu ya bukti-bukti yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam konferensi pers misalkan ataupun CCTV yang beredar gitu, itu dapat dijadikan salah satu tekanan dari publik untuk terus mendorong pihak kepolisian mencari betul-betul aktor pelaku lapangan maupun aktor pelaku intelektualnya gitu. Jadi kita kesampingkan dulu terkait dengan pembiayaan ataupun administrasi yang berkaitan dengan penanganan Andri Yunus. Ayo kita sama-sama kawal proses hukumnya, proses pengejaran pelaku, karena berkaca dari pengalaman-pengalaman kasus-kasus